Kita akan membahas mengenai perpisahan Abraham dengan Lot. Tentu kita sudah membaca teks-teks ini dalam permenungan kita di gereja maupun dalam penelaan kita terhadap Alkitab ya. Sekarang kita akan melihat makna normatif dari pesan kitab suci. Abraham dengan keponakannya Lot ya, yang waktu itu masing-masing sudah memiliki kawanan ternak dan kemah mereka, karena itu kehidupan nomaden sebetulnya. Lalu karena luasnya wilayah itu tidak sebanding dengan mungkin harta kekayaan dalam bentuk kawanan ternak dan para gembala mereka itu kemudian bertengkar, berebut wilayah. Itu yang sangat lazim dalam kehidupan di Timur Tengah kuno. Ya, kemudian antara gembala Lot dan gembala Abraham itu pada konflik, bertengkar, lalu menariknya di situ Abraham mengalah. Lalu Lot digambarkan memilih dataran Yordan yang lebih subur dan Abraham memilih sisanya, yaitu tanah Kanaan. Di situ digambarkan bagaimana sikap Abraham ketika berkata dalam ayat 8 ya, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku, dan jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Maka Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan dan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya, jadi gambaran tentang sifat Abraham yang mengalah dan sebagainya, dan Lot yang digambarkan egois. Makanya di dalam khotbah-khotbah Kristen populer kadang-kadang kita mendengar ada Kristen Abraham, Kristen Lot. Ya, sebetulnya itu tidak bicara tentang historisitas keduanya, karena kekristenan tentu belum muncul pada zaman Abraham, tetapi menjadi seorang Kristen yang sifatnya seperti Abraham. Itu maknanya. Kadang-kadang memang di dalam kajian agama itu antara yang normatif dan yang historis itu dikaburkan. Misalnya ada orang saksi Yehova mengatakan bahwa saksi Yehova yang pertama itu adalah Habel, karena Habel menjadi saksi di mana darahnya itu didengar oleh Tuhan ketika dia dibunuh oleh Kain. Nah, maka orang saksi Yehova yang pertama itu adalah Habel. Padahal orang saksi Yehova yang pertama itu adalah Charles Taze Russell dan Hakim Rutherford pada tahun 1930-an. Nah, begitu juga banyak sekali agama-agama yang menganut bahwa seolah-olah semua nabi itu agamanya misalnya Islam atau Mormon dan sebagainya. Itu sebetulnya ciri-ciri dari agama kultik yang mengaburkan antara aspek historisitas dan normativitas agama. Tentu kalau saksi Yehova mengaku bahwa Habil itu adalah orang saksi Yehova pertama, mana prasastinya kan begitu. Begitu juga klaim-klaim agama lain. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita, maka pada saat sebelum Sodom dan Gomora itu terjadi, Lot memilih dataran Yordan yang dianggapnya subur, penuh air seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sedangkan Abraham memilih sisanya, yaitu tanah Kanaan, termasuk di dalamnya itu nantinya Hebron, Sikem, dan seterusnya, yang dianggap oleh Lot kurang subur dibanding dengan tanah yang dipilihnya. Nah, terlepas dari kesuburan dan irigasi yang baik, lembah daerah Yordan adalah subur juga dengan penyembahan dewa bulan. Dan Sodom menjadi pusat dari penyembahan dewa bulan tersebut. Lot sabar menghadapi kemerosotan ini, tetapi dengan konflik batin yang luar biasa. Dan itu digambarkan
Misalnya di dalam surat 2 Petrus yang nanti akan kita bahas. Nah, pada saat Abraham berpisah dengan Lot itu, Allah menegaskan kembali perjanjiannya. Seperti disebutkan pada Kejadian pasal 13 ayat 14 dan 17. Abraham kemudian pindah ke Mamre, dekat dengan Hebron, dan di sana dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Itu gambaran yang sangat menarik dari kehidupan spiritual Abraham. Pada ayat 14 dan 15 itu jelas sekali, setelah Lot berpisah dari Abraham, maka Tuhan berfirman kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikanlah mezbah di situ bagi Tuhan. Jadi kehidupan rohani Abraham ini digambarkan dalam pasal 13. Meskipun demikian, saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, itu memang bukan berlebihan kalau saya mengatakan bahwa itu satu-satunya kitab yang memuat begitu rinci setiap kejadian. Bukan sekedar peristiwa-peristiwa, tetapi juga setting historis tokoh-tokoh sejarahnya, lalu tidak ketinggalan di situ digambarkan tentang usia dari tokoh-tokohnya. Ini yang kemudian nanti cukup menyulitkan bagi para peneliti modern. Karena mula-mula sejarah dunia ini memang tidak memiliki dokumen yang selengkap Alkitab, sehingga dia bisa mengais-ngais fakta yang terpisah-pisah, tanpa angka tahun, tanpa perhitungan umur-umur. Kalaupun ada, itu banyak yang berciri legenda, seperti yang digambarkan dalam beberapa catatan Timur Tengah kuno, di luar Alkitab. Tetapi kemudian Alkitab juga menjadi sasaran kritik yang luar biasa setelah ditemukannya pendekatan sejarah yang kemudian pada abad-abad modern itu orang cenderung skeptis terhadap kitab suci. Nah, misalnya, jadi itu dari pelajaran normatif yang bisa kita ambil dari kisah Abraham dan Lot di dalam Kejadian pasal 13. Nah, kenyataannya fakta mengenai daerah yang dipilih Lot yang oleh Alkitab digambarkan subur, penuh air seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, itu nyatanya sekarang ini menjadi bagian yang paling panas di Israel atau Palestina. Suhunya kira-kira 104 sampai 118 derajat Fahrenheit. Banyak orang yang menyebut Alkitab itu salah. Bagaimana tanah yang begitu panas, bahkan paling panas di Timur Tengah, di dalam Alkitab dikatakan bahwa itu adalah tanah yang penuh air, yang subur, sehingga Lot milih di tempat itu. Nah, tetapi dengan penemuan penggalian arkeologi yang dilakukan di Kirbet Kerak, Bet Sean, Yeriko, kemudian Teleilat El Gasul dan Bab Eldra, itu baru-baru saja penelitian itu dilakukan sekitar tahun 1950-an. Dan sekitar Laut Mati juga menjadi bahan penelitian para ahli, termasuk situs yang kemudian dikaitkan dengan sisa-sisa reruntuhan Sodom dan Gomora. Kalau saudara pergi ke Israel, kita masih melihat bagaimana bentuk kehidupan yang dipenuhi dengan laut asin ya di sana. Dan kemudian oleh cerita-cerita populer dari orang-orang yang mencoba mencari jejak-jejak Lot, itu misalnya ada tiang garam yang dikaitkan dengan istri Lot, itu saya kira bukan pendekatan sejarah, tetapi paling tidak itu bisa
memberikan kepada orang tentang bagaimana dahulu orang menggambarkan kehidupan pra Sodom dan Gomora dan setelah Sodom dan Gomora. Nah, ditemukannya penggalian arkeologi di Kirbet Kerak, Betsean, Yeriko, dan daerah sekitar Laut Mati itu menunjukkan bukti, ini menarik bahwa ditemukan banyak perkampungan-perkampungan dalam penggalian itu yang disimpulkan bahwa pada milenium kedua dan ketiga sebelum Masehi itu menjadi bukti bahwa hunian yang sangat padat. Dan itu membuktikan bahwa tempat itu memang dulu adalah tempat yang sangat subur, kemudian mengalami perubahan musim secara drastis, dan Alkitab mencatat itu akibat peristiwa Sodom dan Gomora. Jadi bahkan nanti kita akan membuktikan bahwa nama-nama dari tokoh-tokoh yang kemudian dicatat dalam Alkitab dengan nama-nama yang bisa dilacak dari berbagai macam prasasti, sekalipun itu tidak merujuk langsung kepada tokoh yang bersangkutan, sebagian merujuk, sebagian tidak. Tetapi nama-nama itu masih persis bisa dibayangkan, itu tidak mungkin nama diri setelah zaman Abraham. Misalnya kalau saudara mencari nama John pada masa kerajaan Diah Balitung abad 10 di Jawa pasti tidak ketemu. Saudara mau mencari nama Elizabeth di kebudayaan Dayak, ya, Kutai di Kalimantan pada abad keempat tidak akan ketemu. Saudara bisa menemukan nama-nama orang Jawa di abad ke-10 pada prasasti Balitung. Di sana pasti tidak ada nama Edi, nama Bambang, tapi nama-namanya adalah khas nama-nama Jawa yang waktu itu masih belum terlalu banyak dipengaruhi bahasa Sanskerta. Dan itu sangat mudah, dia bisa dilakukan. Jadi sekalipun misalnya ada orang yang bernama Gajah Pagon pada masa Majapahit, itu belum tentu adalah Gajah Pagon yang disebutkan dalam teks-teks Majapahit, tetapi nama itu sangat dekat dengan nama-nama yang dimunculkan dalam sejumlah catatan di zaman Majapahit. Begitu juga kemarin kita sudah membahas tentang reruntuhan kota Abraham di Ur yang kemudian dihuni oleh suku Kasdim, maka disebut Ur Kasdim. Di situ ada temuan tel atau kota-kota kuno yang disebut tel Turahi, yang tidak lain merujuk kepada nama yang mirip dengan keluarga Abraham, yaitu ayahnya Terah, lalu Nahur, Seruk, Haran. Nah, kemudian nanti kan kita bisa melihat nama Seruk menjadi Serok dalam bahasa Ibrani. Ya, termasuk nama Abraham juga ditemukan dalam banyak prasasti-prasasti yang ditulis di tanah liat yang bisa ditemukan dalam sejumlah situs arkeologi, khususnya yang dilakukan oleh Profesor Albright yang belum terlalu lama. Nah, ilmu kepurbakalaan Alkitab menjawab skeptisisme para teolog pada masa sekarang. Sekarang kita akan melihat moralitas di balik kisah-kisah yang disebutkan dalam pasal 13 tadi. Jadi kesuburan secara fisik wilayah yang dipilihnya ternyata membawa bencana. Lot sama sekali tidak peka, meskipun ia tetap disebut orang yang benar menurut Alkitab. 2 Petrus pasal 2 ayat 8. Lot disebut orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum. Nah, pada kesempatan yang akan datang kita membahas mengenai misalnya kasus bagaimana anak-anak Lot itu membuat Lot mabuk dan kemudian melakukan hubungan yang tidak selayaknya yang kemudian melahirkan suku Edom dan suku Bani Amon. Itu menjadi bahan tertawaan dari orang-orang yang berpikir ahistoris, karena semua kisah itu dipahami dalam kondisi normal pada abad sekarang. Padahal pasca reruntuhan Sodom dan Gomora itu, bagaimana orang-orang Timur Tengah yang memuja kesuburan rahim, itu sangat cemas ketika mereka tidak ada orang yang bisa meneruskan generasi mereka. Sehingga itulah yang bisa dilihat ketika kita melihat kasusnya misalnya Lot. Nah, apalagi ketika Lot kemudian dijadikan nabi oleh tradisi Arab.
Padahal Lot itu bukan nabi. Lalu moralitas tentang kenabian yang disematkan pada Lot itu tidak membolehkan adanya kisah-kisah yang dicatat dalam Alkitab. Ini sesungguhnya cara berpikir yang terbalik-balik, karena tidak mungkin kita memahami tokoh yang berasal dari zaman yang berbeda dengan zaman kita, definisi kenabian, pewahyuan yang berbeda dengan zaman kita, atau zaman Islam lah katakan, lalu dinilai secara Islami, dan itu menjadi sumber kesalahpahaman antara Islam dan Kristen, termasuk dengan Yahudi, karena paham tentang kenabian, pewahyuan antara Kristen dan Yahudi ketika bicara tentang perjanjian lama itu adalah sama. Lalu bagaimana faktanya? Lot tidak menyadari bahwa kesuburan tanah yang menjanjikan kekayaan daerah itu merupakan komposisi kecil yang mendatangkan kehancuran yang akan menimpanya. Dan Lot akhirnya ditawan musuh dalam sebuah pertikaian antara 4 raja versus 5 raja yang dikisahkan dalam Kejadian pasal 13 ayat 9 sampai ayat 12. Tapi Abraham karena kasihnya ketika dilapori bahwa keponakannya itu ditawan bersama harta-hartanya dibawa oleh pihak pemenang itu, maka Abraham mempersiapkan pasukan yang terdiri dari 318 orang-orang pilihan yang kemudian mengalahkan raja-raja itu, yang kemudian dicatat di dalam pasal 14. Nah, bagaimana fakta arkeologi dari apa yang dicatat dalam Alkitab ya? Secara khusus adalah catatan Kejadian pasal 13, kemudian dilanjutkan dalam pasal 14. Ini memang kalau di dalam pembahasan sejarah dan arkeologi itu sesungguhnya masih masa yang sangat sulit untuk diidentifikasi, tetapi era biblical arkeologi, jadi era didampingkannya ilmu arkeologi yang dikaitkan dengan Alkitab, dan itu kemajuan yang dicapai sebetulnya baru terjadi sekitar tahun 1790-an ketika awal ditemukannya Rosetta Stone atau batu Rosetta di Mesir yang kemudian bisa melacak cara membaca tulisan-tulisan hieroglif, kemudian dari situ kita bisa membaca bagaimana kehidupan raja-raja Mesir sebelum disebut Fir'aun dan setelah disebut Fir'aun, ya, mulai dari pusat kerajaan di Giza sampai di Karnak, itu bisa dilacak. Yang mula-mula sesungguhnya itu diawali dari identifikasi nama-nama Ibrani yang melestarikan bahasa Mesir kuno. Misalnya Ramses, dari kata Ramesses, ya, anak dari Ra, dewa matahari. Kemudian istrinya Yusuf yang disebut dengan Asnat, itu ternyata merupakan nama Mesir dari Asnait, kekasih Dewi Nait. Kemudian mertuanya yang bernama seorang Kohen On, imam kota On yang bernama Potifera, dan Ra itu menunjukkan dewa matahari. Dan itu semuanya nama-nama itu muncul dari Alkitab yang kemudian dijadikan kunci untuk membuka rahasia arkeologi. Dan setelah ditemukannya huruf-huruf hieroglif itu, maka terbukalah yang saya sebut sebagai era biblical arkeologi. Setelah Mesir kemudian dilakukan penggalian di kota Ur oleh Leonard Foley tahun 1930-an sampai 1960, lalu kemudian ditemukannya tembok Jericho, lalu menyusul pada arkeologi Holy Land secara keseluruhan termasuk di zaman Yesus, penemuan Bet-Sean, kemudian penggalian di Sodom dan Gomora, Laut Mati, itu sesungguhnya merupakan prestasi dari para arkeolog modern yang secara khusus nama yang kami sebut tadi yaitu Profesor Albright. Kemudian pada era biblical arkeologi itu banyak orang yang meragukan catatan Kejadian 13-14, khususnya eksistensi raja-raja yang dikalahkan Abraham sebagai fiksi kuno yang tidak bernilai sejarah. Karena mereka sudah membayangkan bahwa sosok Abraham tidak mungkin bisa mengalahkan nama raja-raja yang disebutkan. Mungkin itu ukurannya adalah mungkin kepala-kepala suku misalnya, kepala-kepala suku nomaden. Nah, karena memang
Sodom dan Gomora itu sudah dihancurkan, maka bukti-bukti arkeologisnya baru ditemukan jauh setelah penggalian modern ini, sehingga ketika kita membaca catatan-catatan para ilmuwan pada zamannya Ernest Renan tentang Musa atau Sigmund Freud abad-abad lalu, yang ahli psikologi kadang-kadang bicara kitab suci, yang ahli ilmu-ilmu sekuler juga membaca kitab suci, itu pada masa-masa abad-abad modern, tetapi akhirnya itu menjadi rintisan awal sehingga orang justru akhirnya menemukan apa yang kami sebut dengan biblical arkeologi tadi, arkeologi Alkitab. Nah, ternyata setelah era biblical arkeologi, sekalipun minat tentang kajian ini tidak banyak orang yang berminat ya, minat kajian ini ternyata sangat kecil, tetapi sampai hari ini di Israel, baik itu Universitas Bar Ilan, Universitas Hebrew itu terus-menerus mengembangkan penggalian-penggalian arkeologi. Yang kemarin kami ikuti itu pada 2 tahun yang lalu itu ditemukan gua ke-12 dari Laut Mati di Wadi Qumran. Kemudian juga penemuan makam Herodes Agung misalnya. Lalu sudah diterbitkan juga tentang ensiklopedia baru tentang hasil penggalian arkeologi di Holy Land. Itu prestasi yang luar biasa. Kemudian juga di Mesir, itu sampai hari ini masih berlangsung terus penelitian itu. Nah, penelitian yang anggapan abad lalu yang menganggap bahwa kejadian pasal 13-14 itu seolah-olah itu merupakan fiksi yang tidak bernilai sejarah, ternyata keraguan itu bisa ditepis dengan era yang kita sebut tadi, era arkeologi Alkitab tadi. Nah, diperlukan proses waktu yang panjang untuk misalnya mulai dari identifikasi nama-nama raja yang disebut dalam Alkitab. Meskipun sosok dari yang tertulis dalam Alkitab itu tidak sepenuhnya bisa dilacak dan itu jujur diakui. Misalnya Kidola Umer itu siapa atau sosoknya, itu belum ditemukan, tetapi paling tidak nama raja-raja lain itu ditemukan. Tetapi nama Kidola Umer itu ternyata bisa dilacak secara etimologi. Jadi kalau sosok sejarah, sosok orang dan peristiwa sejarahnya belum secara paripurna bisa direkonstruksi, minimum bahwa tipe-tipe kisah ya seperti kasusnya Lot tadi, dan itu dijumpai di dalam catatan-catatan arkeologi yang sejaman. Nah, ada 2 keraguan yang biasanya dikemukakan sebelum era biblical arkeologi tadi, yaitu pertama, nama-nama para raja itu dianggap fiktif karena tidak dijumpai dalam sejarah kuno yang dikenal oleh orang sebelum temuan arkeologi. Nah, bagaimana sekarang sejarah Alkitab yang begitu runut dari kisah-kisahnya, kronologi sampai detail menyebut umur-umurnya bisa diukur dari tulisannya Herodotus, seorang bapak sejarah yang hanya menulis di era abad ke-5. Tentu itu tidak fair pola penilaiannya. Ibarat kita memiliki catatan-catatan kuno yang lebih runut dari berbagai zaman, kemudian karena itu dianggap agama, karena itu dianggap teologi, karena itu dianggap keyakinan, dan sesuatu yang berbau keyakinan itu dianggap memiliki derajat subjektivitas yang tinggi, maka ketika diukur dengan ilmu pengetahuan sejarah modern, itu semua dianggap skeptis, tidak dipandang skeptis. Tetapi ukuran untuk menilai dengan skeptis itu sendiri tidak selengkap apa yang dinilainya. Seperti saya berikan contoh tadi. Bagaimana mungkin kronologi kitab suci yang sangat runut dari Abraham nenek moyangnya sampai Sem, Nuh dan seterusnya ke atas. Ya paling tidak itu kalau misalnya mau dikemukakan di prasasti yang kemudian ditemukan pada tahun 2300 sebelum Masehi misalnya. Ya,
Kalau eranya Adam itu saya kira sudah sulit dilacak, itu harus jujur diakui. Tetapi artinya bahwa ketika itu dampingan dan dua fakta itu tentu tidak memadai ketika ukurannya adalah tulisannya Herodotus yang bisa satu zaman abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian lagi temuan inskripsi apa gitu, misalnya inskripsi batu Mesa di Yordan. Itu hanya berbicara setelah perpecahan kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, yang bicara tentang nama raja yang bernama Omri Melek Israel. Omri raja Israel itu kan sepotong-sepotong lagi. Nah, tentu itu tidak fair, ya. Kemudian nama-nama raja itu yang selama itu dianggap fiktif dalam ukuran sejarah kuno yang dikenal oleh ukuran sejarah modern. Kemudian kedua, waktu itu diragukan belum ada jalur perdagangan ke arah timur Kanaan atau Israel pada masa Abraham, sebagaimana disebut dalam Kejadian pasal 14 ayat 5. Nah, kita akan belajar lebih jauh bagaimana arkeologi berbicara tentang seputar pembuktian apa yang tercatat dalam Alkitab. Nah, ternyata temuan-temuan arkeologi telah membuktikan kesejajaran nama-nama raja dalam Kejadian pasal 14 yang tadi saya sebut. Ya, kenapa ini kita lakukan? Karena saudara-saudara hanya membaca Alkitab sekedar sebagai buku iman yang secara normatif berbicara, ya saya kira itu beda dengan pendekatan, tidak beda dengan pendekatan semua agama. Kalau sudah tercatat dalam Alkitab, haram hukumnya untuk kita tanya, ya itu kan pendekatan semacam itu ya tentu pendekatan yang sifatnya hanya teologis, tidak di cross check dengan temuan-temuan sejarah yang lain. Kemudian ini bisa saya berikan contoh tadi, Kedor Laomer. Tidak ditemukan nama raja yang namanya Kedor Laomer. Tetapi itu paralel dengan nama Kudur dan Lagamar. Lagamar itu Dewi Bulan. Nah, Kudur menjadi Kedor itu mirip dengan Serok menjadi Serok, ya. Nahur menjadi Nahor. Sadu menjadi Sadai. Ilu menjadi El. Itu kan bahasa-bahasa Babel seperti itu biasanya perubahannya ketika dieja dalam bahasa Ibrani. Kemudian nama Kudur dan Lagamar, yaitu Dewi Bulan, itu disebutkan di dalam beberapa temuan prasasti di Elam. Lalu nama Tideal dalam Alkitab yang disebut sebagai Raja Goyim itu paralel dengan Tudalias, yaitu gelar raja-raja Het. Lalu Ariok yang disebut dalam Alkitab sebagai Raja Elasar ternyata paralel dengan Ariwok, ya Ariok, Ariwok, Nahur, Nahor, Siruk, ya Sirok misalnya. Ini memang perubahannya seperti itu kalau di dalam bahasa-bahasa Timur Tengah kuno. Itu muncul dalam prasasti Mari. Lalu Amrafel, selama awal-awal temuan arkeologi itu Amrafel dikaitkan dengan Hammurabi. Tapi ternyata itu salah, karena Hammurabi itu hidup pada dinasti ke-18. Itu tidak lain hidup pada kira-kira tahun 1700 sebelum Masehi, berarti setelah zamannya Abraham. Maka identifikasi Amrafel menjadi Hammurabi itu masih dijumpai misalnya dalam buku Henry Bible Handbook, ya, itu kalau tidak salah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Henry Bible Handbook itu diterbitkan sudah cukup lama, tetapi pada awal-awalnya dia masih menganut identifikasi antara Amrafel dengan Hammurabi. Ternyata itu tidak benar, sehingga dikoreksi oleh Profesor Albright, seorang arkeolog yang lebih kemudian ya identifikasi antara Amrafel yang disebut dalam Alkitab itu dengan Amut PL, yang artinya sabda dari El, sabda dari Tuhan adalah abadi. Itu adalah nama raja yang disebut dalam prasasti Mari. Nah, sedangkan nama Abraham, nama biblikal Abraham, sekalipun itu tidak menunjuk pada sosok yang sama, ditemukan juga dalam lempeng-lempeng tanah liat di Babel, yaitu Abarama dan Abamrama.
Jadi yang jelas namanya pasti bukan Ibrahim. Karena Ibrahim itu Arabisasi dari bentuk Ibrani, Abraham, yang paralel dengan nama-nama kuno yang sejaman, yaitu Abarama dan Abamrama. Ternyata kejadian 14 memuat informasi masyarakat kuno yang sangat akurat dan nama-nama kuno yang sebelumnya tidak dikenal dalam sejarah Timur Tengah ternyata bisa diidentifikasi. Masih memerlukan waktu yang panjang untuk menyejajarkan antara kisah-kisah dalam Alkitab dengan temuan-temuan arkeologi itu. Nah, temuan-temuan lempeng tanah liat di Babel membuktikan bahwa ini soal keraguan orang terhadap jalur raja-raja yang dikalahkan Abraham dalam kejadian pasal 14 tadi. Ternyata jalur timur Palestina itu sudah dikenal sebelum Abraham. Salah satu buktinya ditemukan surat perjanjian kuno dalam lempengan-lempengan tanah liat yang membuktikan adanya penyewaan kereta untuk melintasi daerah pesisir Laut Tengah. Nah, sekitar tahun 2300 sebelum Masehi, disebutkan Sargon Raja Akad menyerang Syria Palestina. Berarti sudah ada jalurnya. Dan Abraham itu hidup kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi itu 2000 sekian sebelum Masehi. Sementara Sargon itu hidup tahun 2300 tahun, berarti sebelum zaman Abraham. Itu jalurnya sudah ditemukan. Nah, sebelum era Hammurabi pada tahun 2000-an, Hammurabi sekitar tahun 1700, dan undang-undangnya ditemukan sekarang itu orang bisa mengakses, khususnya dalam studi tentang sejarah hukum kuno. Nah, ditemukan pada era sebelum zamannya Hammurabi, itu ada seorang raja yang bernama Kudur Mabok. Jadi Kudur itu mengingatkan kata Kidor, ya. Berarti kemungkinan kata Kudur La Omer atau Kudur La Gamar, Kudur Mabok itu seperti nama-nama gelar dari raja tertentu, dan itu digunakan oleh Raja Elam di wilayah Larsa, dan Larsa itu letaknya di sebelah utara kota Abraham Ur. Nah, di sana diberitakan bahwa Kudur Mabuk itu menyebut dirinya sebagai Raja Negeri Amuru, dan di dalam wilayahnya termasuk adalah Syria dan Palestina. Itu berarti bahwa sampai 300-an tahun sebelum zaman Abraham, jalur yang diragukan di sebelah timur Palestina itu ternyata sudah dijumpai. Melihat bukti-bukti arkeologi yang seperti ini, arkeolog yang bernama W.F. Albright dari John Hopkins University kemudian mengatakan, jalur pasukan kuno ini secara luar biasa menjadi bukti yang sangat baik mengenai tokoh yang selama ini dianggap legenda. Artinya nama-nama raja yang dianggap legenda dan sebagainya. Nah, itu penelitian lebih jauh seputar arkeologi dari kisah yang disebutkan dalam Kejadian pasal 14, ya. Di mana di sana dikatakan bahwa mulai ayat pertama pada zaman Amrafel Raja Sinear, Aryok Raja Elasar, Kedor Laomer Raja Elam, dan Tidial Raja Guyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsha, Raja Gomora, Sinab, Raja Atma. Kata Sin itu biasanya kalau di dalam budaya Akadia, budaya Babel, budaya kuno itu terkait dengan nama dewa bulan. Dan Yeriko salah satu pusat dari penyembahan dewa bulan pada saat itu. Lalu Semeber, Raja Zibuim, Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Sidim itu adalah Sodom, dan Laut Asin itu nanti menjadi wilayah yang disebut Laut Mati. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer. Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Laomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asterot Karnaim, orang Zusim di Ham,
orang Emim di Syawe Kiryataim, ya, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Jadi El Paran itu letaknya di sekitar Sinai. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke El Mispat, En Mispat, yakni Kades. Kades itu di wilayah Yordan modern sekarang. Dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek, juga orang Amori yang diam di Hasison Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Jebuim, raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Sidim melawan Gador Laomer, raja Elam, Tidial, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Ariok, raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi juga Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abraham. Orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre. Orang Amori itu saudara Eskul dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abraham. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkanlah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam terbagilah mereka dan ia, hamba-hamba itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Huba, di sebelah utara Damsyik, sekarang Damaskus. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan serta orang tuanya. Jadi ini kisah lengkapnya tentang peperangan melawan raja-raja yang kemudian 4 lawan 5 dan kemudian Abraham bisa mengalahkannya dengan 312 pasukannya yang terlatih. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Abraham bertemu dan diberkati oleh seorang tokoh yang bernama Melkisedek. Ini menarik juga dalam studi tentang sejarah agama-agama. Abraham diberkati dengan nama El Elyon. El itu Elohim, Eloah, ya, yang maha tinggi. Elyon yang maha tinggi. Nah, siapakah Melkisedek? Kita akan melihat. Setelah mengalahkan Kedor Laomer dan raja-raja sekutunya, Kedor Laomer tadi bisa diidentifikasi yang jelas itu penguasa Elam yang berkaitan dengan Lagamar, penyembahan dewa bulan. Setelah mengalahkan Kedor Laomer dan raja-raja sekutunya, Raja Sodom menyongsongnya di lembah Sawe, lembah raja namanya lembah Sawe. Melkisedek, Melek itu hanya raja, Sedek keadilan, yang disebut Raja Salem, dan itu adalah nama Yerusalem kuno. Membawa roti dan anggur, nanti akan menjadi tipologi dari Kristus dengan ekaristinya. Melkisedek ini adalah Hu Kohen li El Elyon. Dia adalah Kohen bagi El Elyon. Kohen itu imam, bahasa Arabnya kahin. Ini kata kahin itu tidak muncul dalam terminologi Islam. Nah, kalaupun muncul itu dimaknai dengan pengertian paranormal atau dukun. Kahin, kahinat itu kalau di dalam vocabulary Muslim dimaknai itu adalah dukun.
atau paranormal, tapi kalau dalam terminologi Ibrani Kohen, maka gereja-gereja Arab mewarisi istilah Kohen menjadi kahin dalam bahasa Arab. Nah, kahin itu artinya imam. Persis dengan pengertian Ibrani Kohen menjadi kahin. Makanya di gereja-gereja ortodok imam itu disebut kahin yang artinya kasis, yang artinya imam. Kemudian dia disebut sebagai imam dari El yang maha tinggi atau Allah yang maha tinggi. Melkisedek memberkati Abraham katanya, dan ini menarik. Baruk Abram li El Elyon koneh simayim vi'aret. Diberkatilah Abram oleh El Elyon, pemilik langit dan bumi. Nah, kata pemilik langit dan bumi terjemahan dari koneh. Itu karena kata kana ya. Kana itu lebih berarti pemilik. Dan itu terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia yang lama, TL, diterjemahkan pemilik. Tetapi dalam terjemahan TB, terjemahan baru tahun 74, diterjemahkan pencipta. Secara harafiah, kata koneh artinya adalah pemilik. Dan ini lebih cocok dari konteks keseluruhan daripada kisah Abraham. Abraham itu diberkati Tuhan sebagai seorang raja datuk yang kaya, katakanlah kalau istilahnya itu. Kemudian dia menjadi seorang yang sangat kaya, tetapi dia tidak memandang kekayaannya itu sebagai sesuatu yang melekat pada kebutuhannya. Maka dalam kasusnya dengan Lot, dia memilih mengalah. Karena Abraham memandang bahwa semua harta benda yang dimilikinya itu sesungguhnya tidak mutlak. Nah, dari situ kemudian seperti terkait saya kira ketika Melkisedek memberkati dia dengan El Elyon koneh simayim ve'aret, pemilik langit dan bumi, seolah-olah mengingatkan bahwa langkah iman Abraham itu benar, dia tidak terikat pada hartanya. Sebab kata Yesus, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi artinya itu jangan mengikat manusia. Nah, kemudian diingatkan ketika diteguhkan oleh Melkisedek bahwa apa yang dilakukan Abraham dalam perjalanan imannya itu sudah benar, bahwa pemilik yang sesungguhnya dari semua yang ada di dunia ini adalah Tuhan. Karena itu El Elyon, pemilik langit dan bumi, termasuk harta yang diperoleh oleh Abraham. Lalu Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek sebagai pengakuan atas otoritasnya. Lalu siapakah Melkisedek? Karena nama dan kisahnya itu hanya disebut dalam Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 24 ya. Kita akan baca. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Sawi, yaitu lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi, lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pemilik langit dan bumi, terjemahan lama, terjemahan baru pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah dengan Tuhan yang maha tinggi, pemilik langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Karena aku jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Jadi
kisah ini sangat sejalan dengan apa yang disebutkan tentang perjalanan Abraham. Tentu nanti kita akan membahas mengenai bagaimana perjalanan Abraham sendiri, khususnya tentang penggenapan janji Tuhan sebagai bangsa yang besar. Karena pada periode ini janji itu belum tergenapi, nanti baru akan dipergumulkan kembali pasal 15, pasal 16, sampai pasal-pasal selanjutnya. Dan siapakah Melkisedek? Itu karena informasinya serba sekilas, dan di Perjanjian Lama kemudian disebutkan lagi dalam Mazmur 110 ayat 4. Ya, engkau akan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek itu. Muncullah spekulasi yang macam-macam sejak sebelum maupun saat munculnya kekristenan. Nah, kita akan melihat misalnya, khususnya ketika Israel berada dalam konflik ya, antara dinasti Makabi dengan musuh-musuhnya, khususnya para imam, dinasti imam yang dirampas oleh Yonatan Makabi, itu pada masa intertestamental antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Deuterokanonika dan sejumlah besar naskah-naskah Yahudi yang mencatat itu. Kemudian jabatan imam besar yang mestinya diraih oleh seorang yang bernama Onias keempat itu dirampas oleh Yonatan Makabi yang bersekutu dengan anaknya Antiochus Epiphanes yang menajiskan bait Allah yang bernama Alexander Balas. Lalu kemudian Onias keempat ini melarikan diri atau memisahkan diri lembaga bait Allah di Yerusalem yang dianggap korup, lalu dia menjadi Moreh Hayakat, guru paguyuban, atau Moreh Hasedek, guru kebenaran, dan terminus perquem, masa yang paling dini itu sekitar tahun 152 sebelum Masehi, lalu mereka mendirikan kelompok yang dinamakan kelompok Yakat atau kelompok Eseni di Laut Mati. Nah, melihat perkembangan dari sekte-sekte Yahudi seperti ini dan kemudian mereka berada dalam penindasan satu dinasti, satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain, dari penindasan di zaman Antiochus Epiphanes dari dinasti Yunani Seleukid yang pusatnya di Syria, setelah itu jatuh ke tangan Roma ya, waktu Jenderal Pompei itu menguasai Yerusalem, dan seterusnya nanti menjadi pemerintahan dari Kaisar Roma di bawah dinasti Herodes, orang Edom, suku Arab yang kemudian masuk agama Yahudi, dan itu yang menyebabkan mereka melakukan spekulasi-spekulasi tentang tokoh yang memang di dalam Alkitab tidak disebutkan banyak informasinya, yaitu Melkisedek. Maka Melkisedek ditafsirkan sebagai sosok ilahi. Itu dijumpai di dalam naskah-naskah Laut Mati. Misalnya Melkisedek disamakan dengan Mikael, malaikat penghulu atau malaikat terang di dalam dokumen 1 Hiem 13. 1 itu di gua pertama Qumran, M itu singkatan dari Milkamah. Karena ini berbicara tentang naskah-naskah sekte Yakat yang judulnya adalah Milkamah bini Ur wa bini Hosek. Naskah peperangan antara anak-anak terang dan anak-anak gelap. Ini pada bagian ke-13, baris ke-10. Lalu bagian ke-16, baris ke-6 dan 8. Lalu fragmen ke-17, baris ke-7 yang digambarkan Melkisedek itu adalah malaikat penghulu sama dengan Mikael. Dari namanya Melkisedek, raja kebenaran, lalu diperlawankan dengan Melki-Resa, raja kejahatan. Karena mungkin konfliknya dengan penguasa-penguasa lalim yang dihadapi bangsa Yahudi. Ini disebutkan dalam penemuan dari gua keempat, ya, kode naskahnya 280 dan 244. Ini naskah-naskah Qumran. Nah, orang Kristen juga mengembangkan sendiri mengenai Melkisedek, tapi Melkisedek di kalangan Kristen bukan malaikat atau bukan sosok ilahi, dia adalah manusia biasa, tetapi dia adalah merupakan tipologi, gambaran tentang Kristus. Melkisedek bukanlah Kristus, tapi gambaran tentang Kristus. Kita bisa lihat misalnya,
Tafsir Yahudi kemudian, ini bentuk naskah dari Gua 11 yang disebut Ki Melkisedek. Ini naskah dari Gua ke-11 juga disebutkan tentang ada naskah yang membahas tentang tafsiran Melkisedek. Kita akan bandingkan dengan tafsiran Yahudi mainstream, ya kelompok Parisi ini, yang kemudian juga dilestarikan sampai Yahudi modern sekarang. Tafsir Yahudi kemudian misalnya Talmud Babli, Talmud Babel. Melkisedek digambarkan sebagai hakim di hari-hari terakhir. Misalnya Traktat Sukah 52b. Imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek ditafsirkan mengambil Abraham dan menempatkan di hadapannya, hadapan Tuhan. Sanhedrin 108b. Lalu Kejadian 14:18 dalam Targum Yonatan ben Unshel ditulis bahwa Melkisedek itu adalah Sem, anak Nuh, Raja Yerusalem. Dan identifikasi Melkisedek sebagai Sem ini menjadi sangat populer di kalangan Yahudi. Misalnya Nedarim 32b, Pirkei Rabi Eliezer 8:27, ya, Midras kitab bilangan, ya, Midras Rabah dari kitab bilangan pasal 4 ayat 8 dan seterusnya. Memang Sem itu masih hidup pada zaman Abraham, bahkan ketika Abraham sudah meninggal, Sem masih hidup. Jadi dia masih melihat cucunya Abraham, Yakub, ya. Jadi itu memang usianya panjang sekali, 600 tahun. Tetapi apakah benar Melkisedek itu adalah Sem yang menjadi Raja Salem? Yaitu itu tafsiran Yahudi yang kemudian muncul kemudian sebetulnya setelah Laut Mati, setelah Qumran. Tetapi Perjanjian Baru tidak menganggap Melkisedek itu adalah sosok ilahi, tidak pula secara jelas mengatakan itu adalah Sem, meskipun mungkin bisa ditafsirkan ke arah sana. Dalam Perjanjian Baru misalnya Ibrani pasal 7 itu mengembangkan refleksi tentang Melkisedek yang disebutkan tidak berbapa, tidak beribu, dan tidak bersilsilah. Teks aslinya itu sebetulnya apator, amitor, ageneologitos. Genealogitos, tidak bersilsilah. Apator, tidak berbapa. Amitor, tidak beribu. Apa artinya ini? Apakah benar dia itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak bersilsilah, itu berarti Kristus pada masa praeksistensinya? Itu saya kira tafsiran-tafsiran modern Kristen yang menurut saya tidak bisa dibenarkan, ya. Karena jelas kalau di dalam bukti-bukti pengadilan yang ditemukan dalam banyak naskah di zaman Kristus atau setelah Kristus, itu ketika di sidang pengadilan seorang itu dinyatakan apator, tidak berbapa. Itu artinya bukan dia tidak punya bapak atau lahir dari batu, tidak. Artinya bapaknya tidak diketahui. Amitor, ibunya tidak diketahui. Tidak berarti bahwa dia tidak punya ibu, tetapi dalam catatan tidak diketahui. Itulah sebabnya sangat benar ketika Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, yaitu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, menerjemahkan tentang bapaknya, tidak ada keterangan tentang bapaknya, tidak ada keterangan tentang ibunya, tidak ada keterangan tentang silsilahnya, tidak ada keterangan kapan lahirnya, tidak ada keterangan kapan matinya. Jadi harinya tidak berawal, tidak berakhir, itu artinya tidak ada keterangan hari kelahirannya, tidak ada keterangan hari kematiannya, ya. Sehingga dia dijadikan tipologi bagi Kristus. Dia dijadikan sama dengan anak Allah, bukan berarti dia adalah anak Allah, tapi itu menjadi tipologi. Nah, model-model tipologi ini sebetulnya juga bisa dilacak dalam banyak tradisi Timur Tengah, ya. Jadi kalau misalnya pertama itu tentang korespondensi bunyi atau bahasa, itu saya kira nggak bermasalah, ya. Misalnya seperti tadi dicontohkan Kidor la Umer, itu sebetulnya la Amar itu la Gamar. Kenapa kata goin, agin, goin dalam itu bisa dibaca dengan A? Itu sampai sekarang masih ada dalam beberapa dialek
Ibrani maupun Arab ya. Jadi huruf Safuot dibaca Safuos, huruf Ibrani. Misalnya Arab ya, itu misalnya orang Arab itu menyebut misalnya bakar, itu kalau dialek Saudi dibaca ba'ar dalam dialek Mesir. Kasab, tebu menjadi asap dalam dialek Mesir, itu wajar. Misalnya la gamar dewa bulan menjadi la omar dalam teks perkembangan bahasa. Lalu yang kedua, dalam konteks tradisi hukum, maka ungkapan dalam sidang pengadilan apator amitor tidak berarti dia tidak punya bapak, tidak punya ibu, atau dia lahir ajaib, tidak. Tapi ini bapaknya tidak diketahui, tidak ada keterangan tentang bapaknya, tidak ada keterangan tentang ibunya, agenealogitos tidak ada keterangan tentang silsilahnya, harinya tidak berawal, tidak ada keterangan tentang hari kelahirannya, dan tidak berakhir, tidak ada keterangan tentang kematiannya, sehingga ia dijadikan sama dengan anak Allah. Artinya ini sebuah bentuk tipologis, seperti kalau misalnya dalam Kristen ya, misalnya Yesus disebut Adam yang terakhir. Karena Adam yang pertama itulah umat manusia jatuh dalam kebinasaan, bapa kebinasaan. Maka Adam yang terakhir adalah bapa yang kekal. Misalnya seperti itu. Ketika Al-Quran menentang bahwa Kristus tidak boleh diilahikan, karena misal Kristus di sisi Allah itu sama dengan Adam misalnya. Inna masala Isa kamasali Adam. Itu tipologi. Sekalipun kita berbeda ya tentu model-model tipologi seperti ini ada dalam semua kebudayaan Timur Tengah. Kuno secara khusus sampai juga masih bertahan sampai hari ini. Kemudian kenapa tentang Melkisedek itu dikatakan tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa silsilah? Karena dalam konteks keimamatan, seluruh lembaga keimamatan itu adalah bagian dari suku Lewi. Yang dijelaskan di sini, Lewi itu adalah keturunan Abraham. Sementara berbicara di sini berbicara sesuatu yang lebih jauh sebelum zamannya keimamatan itu normal pada zaman Lewi. Yang mau ditekankan karena Kristus berasal dari suku Yehuda. Dan suku Yehuda itu tidak berhak atas takhta keimamatan. Maka kalau Yesus itu disebut imam besar, selain Mesias itu bermatra tiga, imam, nabi, raja. Untuk nabi terpenuhi. Untuk raja terpenuhi karena singa Yehuda. Tapi untuk imam tidak terpenuhi karena bukan keturunan Lewi. Maka ada tipologi keimamatan yang lebih kuno, yang kalau dicari di buku silsilah keimamatan Lewi ya tidak ketemu. Karena keimamatan Kristus itu menurut keimamatan Melkisedek yang lebih tua dari keimamatan normal yang dikembangkan oleh keturunan Abraham pada zamannya Lewi. Itu maksudnya. Kalau boleh saya ungkapkan secara bahasa sekarang itu imamat secara honoris causa. Tetapi buta sejarah itu berbahaya. Karena itu pernah terjadi. Ini terakhir ya. Melkisedek dalam buku polemik untuk menyerang kekristenan. Itu saya masih ingat sebuah buku lama, ini saya foto. Terbitan Kiblat Center sekarang sudah diterbitkan, nggak tahu penerbit siapa. Dialog masalah ketuhanan Yesus yang ditulis oleh Kiai Haji Bahaudin Mudori dari Ponorogo, dari Madura, dalam dialognya dengan seorang pemuda Katolik yang katanya bernama Antonius Widuri. Nah, kemudian dia tanya si pemuda Katolik awam ini, kenapa kamu menyebut Yesus itu Tuhan padahal dia hanya tidak berbapak? Sedangkan Melkisedek itu lebih hebat dari Yesus. Tidak hanya Melkisedek itu tidak berbapak, tapi juga tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berakhir. Kenapa nggak disebut Tuhan? Lebih ajaib mana? Nah ini. Nah jadi ini hanya saya berikan contoh sebagai catatan terakhir bahwa buta sejarah itu bahaya. Buta arkeologi itu juga bahaya karena dia akan mengukur segala sesuatu dari ukuran zaman sekarang di mana budaya hukum, budaya sosial, kesehari-harian itu berbeda, termasuk bahasa yang sudah bergeser selama ribuan tahun itu dipahami dalam makna modern. Itulah letaknya atau awalnya dari salah paham yang saya kira tidak boleh terjadi
di lingkungan kita sendiri ke dalam orang Kristen maupun di luar, lebih-lebih dalam hubungan Kristen dengan agama-agama lain. Ya, saya kira itu yang bisa sampaikan dalam presentasi ini. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum bisyam hamasyah.